Halo semua, selamat datang dan selamat bergabung di channel Woku Film. Apa kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana jadinya kalau psikopat mempunyai penjara sendiri? Yap, itu yang terjadi di film ini. Tak usah berpanjang lebar, kita masuk saja ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlayar. Di dalamnya ada Teddy dan Aul. Teddy sedang mengalami muntah-muntah karena mabuk laut. Dia keluar dan berbincang dengan Aul. Aul ini adalah partner baru Teddy, dan mereka berdua adalah detektif. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki seorang wanita yang hilang di Pulau Shutter. Sedikit saya jelaskan, Pulau Shutter ini adalah penjara bagi orang-orang yang membunuh dengan kejam atau psikopat, dan hampir semua tahanan di sini mengalami gangguan jiwa. 4 years. So you know how. Ketika mereka berdua sedang berbincang, Kapten menghampiri mereka dan berkata bahwa mereka harus lekas kembali karena sebentar lagi akan ada badai. Sampailah mereka di Shutter Island atau di pulau ini. Dan ini adalah Mike Person. Dia adalah wakil sipir di penjara Shutter Island. Dia akan menjadi tour guide selama mereka berada di penjara. Person menjelaskan bahwa mereka berdua harus mematuhi protokol yang ada di penjara dan menyerahkan senjata mereka untuk ditahan petugas. Dia juga memberitahukan bahwa di sana ada 3 bangsal. Bangsal A adalah bangsal pria, bangsal B adalah bangsal wanita, dan bangsal C ada di tengah-tengah. Bangsal C ini adalah bangsal dari narapidana yang memiliki kasus yang sangat berat dan merupakan pasien yang berbahaya. Mereka berdua pun masuk mengikuti Person. Person mengantar mereka ke dalam ruangan kepala sipir. Ini adalah Dr. Crow, atau kita sebut saja di sini dia adalah Crow. Crow menjelaskan maksud dan tujuan meminta mereka untuk datang ke sana. Di situ ia mengatakan bahwa ada seorang wanita yang melarikan diri dari penjara itu. Dia menunjukkan foto kepada mereka. Wanita itu bernama Rachel Solando. Kasus dari wanita ini yaitu dia membunuh 3 anaknya dengan cara ditenggelamkan. Namun, dia sampai sekarang berpikir bahwa ketiga anaknya itu belum mati. Melihat foto-foto itu, muncullah ingatan masa lalu di mana di tengah kota banyak mayat yang sudah beku. Teddy mengalami pusing, kemudian dia meminta aspirin kepada dokter. Simpler the better. Thanks so much. Interogasi pun dilakukan. Crow memberitahukan bahwa semua sipir di sana sudah memeriksa seluruh pulau, tetapi tidak menemukan Rachel dan anehnya pintu kamar Rachel terkunci dari dalam. Mereka pun melakukan penyelidikan di kamar Rachel. Di kamar itu, Teddy menemukan selembar kertas kecil yang menuliskan, Dr. Crow membawa mereka ke tempat yang sering dikunjungi Rachel. Dari ruangan bermain kartu sampai ke tebing batu, tapi tidak ditemukan apa-apa di sana. Teddy melihat di seberang tempat mereka berdiri ada goa. Dia menanyakan kepada Person, goa apa itu? Namun Person menjawab, tidak mungkin dia ke sana karena di sana banyak binatang buas dan tumbuhan beracun. Kemudian mereka mengitari sisi lain pulau itu. Di sana ada mercusuar. Teddy menanyakan apa isi di dalam mercusuar tersebut. Person menjawab, hanya pengelolaan limbah. Karena hari sudah mulai gelap, mereka melanjutkan interogasi kepada semua perawat yang bertugas di sana. Dari interogasi tersebut, dia mendapatkan temuan bahwa dokter yang merawat Rachel adalah Dr. Shen. Teddy menanyakan apakah dia bisa berbicara dengan Dr. Shen, namun Crow menjawab itu mustahil karena dia naik ferry pagi ini dan dia telah mengambil cuti. Aul sempat marah karena Crow memberikan izin kepada dokter utama yang menangani Rachel. Karena saat itu Rachel telah menghilang dan bagaimana bisa mereka mendapatkan informasi dari Dr. Shen? Won't be possible. He left on the ferry this morning. Do you have the phone number for where he's gone? Mereka mencoba menghubungi Dr. Shen, namun karena badai alat di pulau itu rusak. Crow mengajak Teddy dan Aul ke rumah tempat tinggalnya. During the Civil War, the same time as the military fort housing Ward C. And I got in the wrong line of public service. It's a little overwhelming. Di tempat tinggal Crow, mereka dipertemukan dengan Dr. Jeremy. Mendengar alunan musik ada di ruangan itu,
Teddy terbayang kembali ketika dia menjadi tentara yang ditugaskan untuk berperang melawan tentara Jerman. Since the school Teddy meminta kepada Jeremy untuk memberikan berkas Dr. Shen. Namun Jeremy menolak permintaan Teddy dan terjadilah perdebatan dalam ruangan tersebut. Teddy marah dan menanyakan siapa sebenarnya yang berkuasa di sini. Crow menenangkan Teddy dan berkata, "Kita akan lanjutkan penyelidikan dan kami akan membantu sebisa mungkin." Karena hari sudah malam, hujan dan sudah tidak ada kapal untuk mereka pulang, akhirnya mereka nginap di sana. Saat sedang tidur, Teddy bermimpi dia bertemu dengan istrinya. Menurut Teddy, istrinya ini meninggal karena kebakaran di apartemen mereka. Di dalam mimpi itu, istrinya berkata bahwa orang yang menyebabkan kejadian kebakaran itu ada di pulau ini. Ketika dia bangun, seorang perawat di sana mengatakan bahwa pagi ini tidak ada ferry. Hari ini mereka akan melakukan penyelidikan kepada semua orang yang satu kelompok dengan Rachel. Dari beberapa orang yang ditanyakan, mereka memiliki kecurigaan bahwa orang-orang tersebut menyembunyikan sesuatu karena mereka takut untuk menjawab. Ketika giliran pemeriksaan kepada Nyonya Kearns berpura-pura meminta air minum, dan di saat Aul berdiri mengambil minum, dengan cepat Nyonya Kearns mengambil buku dari Teddy dan menuliskan sesuatu dalam buku tersebut. Dari tempat itu, mereka berdua berbicara di luar. Dalam perbincangan mereka, Aul menanyakan siapa Andrew Lady, karena nama tersebut yang tadi ditanyakan Teddy kepada seluruh pasien. Awalnya Teddy tidak mau memberitahukan, namun akhirnya dia menceritakan Andrew Ladies itu adalah pelaku pembakaran apartemen yang menyebabkan istri Teddy meninggal. Kemudian mereka berdua berjalan keluar dari penjara itu dan menuju ke pekuburan mencari jejak Andrew Ladies. Di dalam pencarian mereka, Aul menanyakan apa yang ditulis oleh Nyonya Kearns. Teddy menunjukkan isi dari buku itu yang tertulis run atau lari. Karena badai semakin besar, mereka mencari tempat berteduh. Di situ Teddy menceritakan tentang pengalamannya waktu dia menjadi tentara. Waktu itu, Teddy dan pasukannya menyerang markas tentara Jerman. Karena di pulau di mana tentara Jerman berada, mereka melakukan eksperimen pikiran atau pembedaan otak. Aul menanyakan, apakah itu yang kau pikirkan terjadi di sini? Teddy menjawab, iya. Karena dia bertemu dengan seorang pasien yang bernama George yang merupakan pasien dari bangsal C. Namun anehnya mereka membebaskan dia 2 minggu lalu. Tapi setelah itu dia membunuh 3 orang lagi yang ada di bar. Setelah dia ditangkap dan akan dimasukkan lagi ke penjara ini, dia menolak dan mengatakan lebih baik dihukum mati dengan kursi listrik. George juga memberitahu bahwa di penjara ini mereka melakukan eksperimen dengan pasien yang ada di sini. Aul menanyakan, jadi itu tujuanmu kemari? Teddy menjawab, iya, akan mengumpulkan bukti, setelah itu dia akan pergi. Dari cerita itu, Aul bertanya kepada Teddy, apakah dia merasa mereka berdua di situ adalah suatu kebetulan. Dan pemerintah memilih Teddy untuk menjadi detektif untuk menyelidiki tempat ini yang merupakan tempat operasi pemerintah, ataukah pemerintah sengaja mengirim Teddy ke sini untuk ditahan. Teddy membalas, itu omong kosong. Aul menjawab juga, coba kau lihat selama ini kita belum menemukan bukti tentang Rachel Salendo. Dan bagaimana jika selagi kau selidiki mereka, mereka juga menyelidikimu. Di tengah-tengah perdebatan mereka berdua, tiba-tiba pintu ruangan itu dihempas oleh angin. Dan di luar sudah ada wakil sipir yang menjemput mereka. Teddy dan Aul masuk ke ruangan Crow. Dan di sana ada petinggi-petinggi yang sedang rapat. Di rapat itu, Teddy mendengar bahwa jumlah kamar di situ ada 67. Tapi pasien yang ada di sana 66. Apa mungkin arti dari 67 di kertas itu adalah satu pasien yang ada? Siapa pasien itu? Crow menjawab, aku tidak tahu. Dia juga memberitahukan kepada Teddy bahwa Rachel telah ditemukan. Mendengar perkataan dari Crow, Teddy langsung menuju kamar Rachel. Doctor,
Rachel's been found. She's here. Di ruangan itu mereka mencoba memberikan beberapa pertanyaan kepada Rachel, namun dia hanya mengamuk dan marah. Hal itu membuat Teddy pusing dan sakit kepala. Fuck are you? Who are you? I buried an empty Di ruang keraw dia diberikan obat penenang. Kemudian Teddy dibawa ke barak untuk beristirahat. You need to lie down. Dia bermimpi lagi di mana ada sekelompok manusia yang sudah mati dan menjadi keras di gundukan es. Dan dia melihat di sana ada seorang anak perempuan dan wanita dewasa. Mimpi ini yang terus hadir di saat dia tidur. Wanita dewasa itu mirip dengan Rachel. Masih di mimpi yang sama, dia bertemu dengan Andrew Ladies. Ketika Andrew akan memberikan minuman kepada dia, berubah menjadi Aul. Dan tiba-tiba ada seorang perempuan yang berteriak. Ketika dia menghadap ke arah perempuan itu, dia melihat perempuan itu sudah berlumuran darah. Dan 3 orang anak yang sudah meninggal dan berlumuran darah berada di tepi lantai. Kemudian Teddy mengangkat anak itu dan meletakkan ke dalam air bersama kedua anak tadi. Dia terbangun dengan suasana yang sudah kacau karena sistem kelistrikan mati dan mengakibatkan semua pasien keluar dari bangsal mereka. Whole place has gone crazy. What do you want? Maybe we'll run in there. Teddy memanfaatkan kejadian itu dengan mengajak Aul ke bangsal C untuk mencari Andrew. Di dalam bangsal C, Teddy diserang oleh salah satu narapidana namun dia berhasil mengalahkannya. Dan narapidana itu hampir mati jika tidak ditarik oleh Aul. Penjaga datang dan Aul serta penjaga membawa narapidana keluar. Listen, I don't want to leave here, all right? What are you doing? Come on. Dia terus melakukan pencarian dengan memanggil nama Ladies. Betapa terkejutnya dia, yang ada di dalam tahanan penjara itu adalah George. George memberitahukan, semua rencanamu ini suatu permainan. Semua ini untukmu. Kau tak menyelidiki apapun. Kau tikus dalam labirin. Apakah kau kemari sendirian? Teddy menjawab, aku bersama rekan. George membalas, kau belum pernah bekerja bersama dia bukan? Tapi Teddy meyakinkan bahwa dia percaya dengan Aul. George mengatakan balik, kau tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Then you'll never leave this island. Boss, we got... Kemudian Teddy meninggalkan penjara itu dan bertemu dengan Aul, lalu mengajak ke menara mercusuar. Di tengah perjalanan, Teddy menanyakan dari mana Aul. Aul hanya menunjukkan formulir yang berisikan informasi bahwa ada pasien ke-67 yang diklaim tidak ada. Karena Teddy sudah mulai mencurigai Aul, dia menyuruh Aul untuk menunggunya dan membiarkan dia turun sendiri. Karena tidak ada jalan dari situ untuk turun, dia kembali apa yang dia dapati. Aul sudah tidak ada di sana, hanya tertinggal rokok. Ketika dia melihat ke bawah, ada Aul yang sudah terjatuh. Dia langsung turun. Dia menemukan kertas yang digenggam Aul. Setelah sampai di bawah, tubuh Aul menghilang. Ternyata itu hanya hayalannya. Teddy melihat cahaya dari dalam gua. Dia bergegas menuju gua itu. Dan betapa terkejutnya dia yang ada di dalam sana ternyata Rachel yang asli. Awalnya Rachel takut, tapi Teddy mencoba meyakinkan kalau dia adalah polisi. Ternyata Rachel yang asli adalah mantan dokter di tempat itu. Dia akan dibuat sebagai korban untuk eksperimen dan menyatakan bahwa dia gila karena Rachel tidak menyetujui untuk melakukan eksperimen pembedaan otak dan juga melarang untuk menggunakan obat halusinogen bagi pasien-pasien di dalam penjara itu. Dia juga mengatakan bahwa mereka tidak membiarkan Teddy pergi. Rachel bertanya, apakah kau memiliki trauma dalam hidupmu? Lalu Teddy menjawab, ya. Apa kaitan dengan ini? Rachel berkata, mereka akan mengklaim kejadian masa lalumu sebagai alasan kegilaanmu. Jadi ketika mereka membawamu kemari, teman dan kolegamu akan berkata tentu saja dia gila. Dia juga bertanya kepada Teddy, apa kau telah meminum pil dari mereka? Dan menerima rokok dari mereka? Kau akan sering menghayal dan mungkin sakit kepala dan ujung tanganmu gemeteran. Setelah itu mereka akan membedah otakmu. Shane berpindah keesokan harinya. Teddy tertidur
Di goa ada Rachel segera membangunkannya dan menyuruhnya pergi karena mereka pasti sedang mencari dia. Dia kembali ke bangsal dan Crow bertanya, dari mana saja kau? Teddy menjawab, dari jalan-jalan di sekitar pulau. Crow berkata lagi, kau akan pergi karena Rachel sudah ditemukan. Dari situ Teddy mencoba untuk keluar menuju mercusuar. Di perjalanan dia dihalang oleh Jeremy yang mencoba untuk menyuntikkan obat bius kepada dia. Namun, Teddy berhasil menghindari dan akhirnya suntikan itu tertanam di tubuh Jeremy. Sampai di luar, dia membakar mobil milik Crow dan muncul bayangan lagi di sana. Ada anak gadis dan wanita yang sering muncul di mimpinya. Don't move! Stay where you are! Setelah mobil itu terbakar, dia segera menuju mercusuar. Ternyata di mercusuar itu sudah ada Crow. Crow mengatakan kalau senapannya kosong, namun masuk panggilan telepon dari Shane. Crow menjawab, ya, dia sudah ada di sini. Timbul pertanyaan dari Teddy. Dr. Shane datang dari ferry pagi ini. Teddy menceritakan bahwa dia bertemu dengan Rachel di gua. Dr. Crow menjawab, ternyata hayalanmu jauh lebih parah dari pikiranmu. Kau sama sekali tidak dalam pengaruh obat. Teddy menjawab, lalu kenapa tanganku gemetar? Aku belum minum alkohol saat sampai di pulau ini. Crow menjawab juga, klorpromazin. Teddy bertanya lagi, apa itu? Crow menjawab, klorpromazin adalah zat yang kami berikan kepadamu selama 24 bulan terakhir. Teddy heran dan kembali bertanya, selama 2 tahun seorang meracuniku di Boston, begitu? Bukan di Boston, tapi di sini. Kau di sini selama 2 tahun, pasien rumah sakit jiwa ini. Teddy membalas, kau sudah berpikir aku mengaku gila, aku seorang detektif. Crow menjawab, ya, kau memang seorang detektif. Crow juga menyerahkan formulir yang menyatakan bahwa pasien ke-67 adalah Teddy. Setelah membaca, Teddy membuang kertas itu dan bertanya di mana Aul. Crow langsung berdiri dan menjelaskan bahwa Teddy ini adalah Andrew Ledis dan istrinya adalah Dolores Canal. Teddy masih tidak percaya. Crow mengatakan lagi kalau dia dirawat di situ 24 bulan yang lalu. Selama 2 tahun ini, dia mendengar dan melihat fantasi ini berulang kali. Dan karena sudah berulang kali dia melukai Noise dan itu merupakan pelanggaran. Dan mereka akan melakukan operasi lobotom padamu, Andrew. Teddy menjawab, aku mengerti jika kau tak mengikuti permainanmu di sini. Dokter Negri akan mengubahku menjadi hantu. Tapi bagaimana dengan rekanku? Kau bilang ke kantor kami bahwa itu mekanisme pertahanan. Di tengah perkataan itu masuk Aul. Teddy bertanya, apa yang terjadi? Kau bekerja untuknya? Aul menjawab, maaf, tapi itu benar. Teddy bertanya lagi, siapa kau sebenarnya? Dan lebih plot wise-nya di sini, ternyata Aul adalah Dr. Shane. Teddy tidak percaya. Dr. Shane, dia psikiater utama yang menangani Teddy selama 2 tahun terakhir. Teddy tidak percaya itu. Tapi mereka berdua membujuknya kalau Andrew adalah bagian dari operasi mereka. Dan menanyakan di mana tempat operasi dari Nazi. Karena Andrew mantan tentara yang menyerang Nazi. Tapi tiba-tiba Teddy berdiri dan mengambil senjata kemudian ditodongkan kepada mereka berdua. Dan menembakinya. Tapi pelurunya tidak mengenai mereka. Teddy mematahkan senjata itu dan bertanya, apa yang kau buat? Dr. Shane menjawab, itu senjata mainan. Dan menjelaskan Dolores istri Andrew membunuh ketiga anaknya. Andrew berkata kalau kau berbohong dan menyerang Dr. Shane. Namun Crow segera mengambil foto ketiga anak Andrew dan menunjukkannya bahwa istrinya membunuh anak-anak mereka di danau. Ternyata anak-anak yang terlebih khusus anak perempuan kecil yang muncul di hayalan Andrew itu adalah Rachel, anaknya. Setelah itu kita diantar lagi ke fantasinya Teddy. Ketika dia pulang kerja, dia memanggil istrinya Dolores yang berada di danau belakang rumah. Ternyata perempuan blonde yang sering hadir di mimpinya itulah Dolores. Ketika dia mendekat dan bertanya di mana anak-anak, Dolores menjawab, mereka sekolah. Teddy mengatakan ini hari Sabtu, sekolah libur. Dia melihat ada yang terapung di danau. Dia langsung lari dan menghampiri yang terapung itu. Ternyata anak-anak mereka. Setelah membaringkan ketiga anaknya, Dolores mendekat. Karena kemarahannya, Teddy menembaki Dolores hingga tewas. Scene berpindah ke keesokan harinya.
Teddy tersadar dari tidurnya. Di sana sudah ada Crow, Sean, dan Sipir. Teddy mengatakan bahwa dia adalah Andrew dan Rachel Ledis adalah putrinya. Dia menceritakan kalau Dolores sering mengatakan kepadanya kalau di dalam kepalanya ada serangga. Crow bertanya, kenapa kau mengarang cerita selama ini? Teddy menjawab, karena aku tak bisa menerima bahwa Dolores membunuh anak-anak kami. Tapi Crow menjelaskan, sebulan yang lalu kau mengalami kemunduran dan kejadian berputar terus-menerus. Keesokan harinya, Dr. Shane mendekati Teddy. Dan Teddy bertanya, jadi apa selanjutnya? Dr. Shane menjawab, beritahu aku. Teddy mengatakan, keluar dari sini Aul. Kembali ke daratan. Mereka pikir kita bisa dibodohi. Apapun yang terjadi di sini pasti buruk. Jangan khawatir, rekan. Mereka tak bisa menangkap kita. Dr. Shane menoleh ke arah mereka bertiga dan menggelengkan kepala. Mungkin itu suatu pemberitahuan. Dr. Jeremy dan seorang sipir langsung menuju ke arah mereka berdua. Sebelum Teddy berdiri, dia memberikan pertanyaan kepada Sean. Mana lebih baik? Hidup sebagai seorang monster atau mati sebagai orang baik? To live as a monster, or to die as a good man. Tamat ending yang sangat membingungkan. Tadi itu alur cerita dari film Shutter Island. Semoga ada hal yang bisa diambil dari film itu. Kami segenap tim Hukum Film yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit.